hidupku berarti. Ada hal-hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, Tuhan kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat sekarang perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ada hal yang tersembunyi yang tak ku mengerti terjadi di hidupku. Yang ku pegang hanya janjimu. Ku percayakan hidupku, Tuhan kau Allahku. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat sekarang perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat sekarang perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya. Ku tahu Allah bekerja meski ku tak melihat, mendatangkan kebaikan bagiku. Kan ku melihat sekarang perbuatanmu yang ajaib. Jadikan semua indah pada waktunya.
jadikan semua indah pada waktunya. Jadikan semua indah pada waktunya. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap. Kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Pagi hari ini berapa banyak kita yang merindukan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kita percaya saat kita datang dengan hati yang rindu kepada Tuhan, kita pasti berjumpa dan kita pasti mengalami lawatan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Tuhan, kami datang dengan hati yang rindu. Kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Hadirat-Mu itulah yang mengubahkan setiap kami, memulihkan dan menguatkan setiap kami. Sungguh hati kami bersyukur dan hati kami menantikan Engkau. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Satu hal yang kerindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati
hati dan menikmati swaga murahan dan menikmati swaga murahan-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, oh mendekat melangkah padamu. Haleluya, kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Yesus. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati kebaikan-Mu Yesus, kami nikmati kasih-Mu yang tak pernah habis. Haleluya, seperti tanah yang kering merindukan air, demikianlah hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan, oh kami rindu Engkau Yesus, seperti tanah yang kering merindukan air, demikianlah hati dan jiwa kami. Kami cari kami nantikan mengalir, yang mengalir, oh Yesus. Kami rindu dekatmu Tuhan, kasih-Mu mengalir, karena passion, karena mari menyembah dengan hati yang rindu kepada Tuhan. Oh, dalam hadirat-Mu kami peroleh kedamaian. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu mengalir, yang mengalir memenuhi
Setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau, kami beroleh kelegaan Tuhan. Sebab Engkau hadir dan kasih-Mu mengalir untuk setiap kami. Biar kasih-Nya memenuhi setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Legakan setiap kami, yang kasih-Mu Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, dan kami rindu untuk terus dekat dengan Engkau Tuhan, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, sebab hanya itu yang kami cari dan hanya itu yang kami perlukan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kasih dan kesetiaan-Mu sungguh terbukti dan mengalir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita nyanyikan kesetiaan dan kebaikan Tuhan pagi hari ini dengan hati yang terbuka. Nyanyikan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, kami aman Tuhan, aman bersamamu. Lebih dari
kesetiaan Tuhan. Oh, yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau setia, itu yang kami tahu, dan hati kami limpah dengan ucapan syukur pagi hari ini, sebab kami mengalami kesetiaan Tuhan. Mari Bapak Ibu saudaraku, setiap kita yang mengalami kesetiaan Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, dan biarlah pagi hari ini setiap hati kita dilimpahi dengan ucapan syukur. Sambil angkat hati kita dan angkat kedua tangan kita bersama-sama, nyanyikan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Engkau setia Tuhan di dalam hidup kami. Kau selalu tunjukkan kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, itu yang buat kami bersyukur. Tuhan, Engkau setia, tak pernah tinggalkan setiap kami. Bahkan Engkau selalu ada, selalu mencukupkan semua yang kami perlu di hidup kami. Oh, kesetiaan-Mu sungguh terbukti, kesetiaan-Mu nyata, kesetiaan-Mu Tuhan selalu Kau tunjukkan di hidup setiap kami. Dengan pujian kami menaikkan syukur kami Tuhan. Dengan sembah kami pagi hari ini, kami menaikkan korban syukur kami. Sebab semua dari kami di tempat ini tanpa terkecuali, kami melihat kesetiaan Tuhan. Kasih setia yang terus menerus Engkau tunjukkan dalam hidup kami. Orapata kaya syaralabata karalabaralaba, hinamata kaya ralabasya takaralabaralabaralaba. Mari bukalah hati kita Bapak Ibu saudaraku. Hinamasya takaralabaralabaralaba. Mari renungkan kesetiaan Tuhan. Hinamasya takaralabaralabaralabaralabaralabaralaba.
Ramashatakara labara labataka yara labara labara labara. Shatakara labara 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 labara. Onamataka yashara labataka yara labara 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 labara. Onamashatakara labara labasiki yara labataka. Orapashatakara lamatakara labara. Onamashatakara labashiki yara labatakara labara. Inamataka shara takayara labara labara labara. Orapashatakara labara labasiki yara labatakara labara. Orapashatakara labara labasiki yara labara labara labara. Orapashatakara labara. Orapashatakara labara labara. Oh Yesus, waktu kami merenungkan kesetiaan, waktu kami merenungkan kebaikan, hati kami tenang Tuhan. Orapashatakara labara. Hinamatakara labashatakara labara labara. Kesetiaan Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan, kami tetap melihat kasih dan setia-Mu. Harabashatakara labara labara. Hinamashatakara labara 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 labara. Mari terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Hinamashatakara labara labara labara. Bukan sekedar mengingat kebaikan dan kesetiaan, tetapi renungkan. Hinamashatakara labara labara labara. Yesus, Kau tak pernah jauh, bahkan tinggalkan kami, dan selalu ada. Ya, Kau tunjukkan kesetiaan-Mu. Hati kami tenang, sebab kami tahu Allah yang kami sembah, Tuhan yang setia. Oh, Tuhan yang setia, bahkan Kau memelihara hidup kami. Perlu kami takut, tidak perlu kami ragu, tidak perlu kami khawatir akan hari esok, sebab kami tahu kasih setia Tuhan terus menerus Engkau kerjakan dan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita yang alami kesetiaan Tuhan, kita yang dipelihara oleh Tuhan, angkat hati kita bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau menyediakan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh,
bersukacita karena Tuhan, Engkau setia, Engkau baik bagi setiap kami. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, semua yang alami kesetiaan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan bagi hari ini. Sama-sama dengan hati bersyukur, basuh hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku bersorak kebaikan-Mu. Semua, hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Dengan hati bersyukur, masuk di hadirat, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tangan kita. Ku mengangkat tangan bersorak beta dingin. Hey! Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kebaikan-Mu kami terima sampai hari ini Tuhan. Boleh angkat jempol kita tinggi-tinggi ya. Engkau baik, semua. Akui Dia baik. Yes, yes. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah. Satu kali lagi. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Sungguh Dia Yesus yang baik dan Dia setia. Dia layak untuk dipuji. Semangat katakan amin. Mari bawa pujian dan sembah kita bagi hari ini Bapak Ibu. Sebab hanya namanya yang layak dimuliakan. Mari sama-sama kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Marilah
praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor. Oh, we give you glory, we give you honor. Sama-sama. Mari kita lambaikan kedua tangan kita. Besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang sebakan sorakan. Haleluya. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Nyanyikan pujian ini Bapak Ibu saudaraku. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. Say, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Nyanyikan lagi. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all your needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Kita percaya Yesus memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang percaya tepuk tangan kita semua bersama-sama yuk. Say, my God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. He will give His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudaraku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang memelihara kami dan mencukupkan setiap kami. Dan kami rindu membawa pujian kami, penyembahan kami, yang terbaik hanya bagimu, Allah yang layak untuk kami tinggikan.
My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, Lord of breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us see. Power and majesty
Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang kami boleh nyanyikan sebagai ungkapan dari apa yang kami percayai. Dan sekarang kami mohon kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam pikiran dan hati kami untuk secara khusus memikirkan mengenai kebenaran firman Tuhan. Beri kepada kami jiwa yang lapar dan haus akan kebenaran. Beri kepada kami jiwa yang teachable, yang mau belajar. Oleh karena memang maksud Tuhan mengumpulkan kami di rumah-Mu pada hari Minggu ini adalah supaya kami mendengar apa yang Engkau ingin singkapkan kepada kami. Dengarkan seluruh sembahyang kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang sudah menjadi daging itu, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita baru merayakan akan Jumat Agung dan Paskah. Dan saudara, ini merupakan hal yang rutin setiap tahun kita rayakan. Tetapi kali ini agak berbeda saudara, oleh karena saya mengajar di sekolah teologi ya, yaitu saya mengajar mahasiswa-mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya heran sekali saudara, beberapa hari ini itu ada beberapa di antara mereka itu yang jujur sekali terbuka dengan saya. Dan mereka mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang memang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saudara. Hampir tiap hari mereka itu bergaul dengan firman Tuhan. Barangkali lebih dari 10 kali sehari mereka berdoa secara khusus kepada Tuhan. Tetapi mereka mengatakan, 1-2 orang ini, yang mature jiwanya. Mereka mengatakan, Pak Yakub, sebetulnya apa sih signifikansi daripada merayakan Jumat Agung dan Paskah? Saya kok tidak merasa apa-apa ya? Tidak ada sesuatu yang mengubah hidup saya. Waduh, saya mendengarkan akan hal ini dan saya mulai berpikir 1-2 hari terakhir ini. Jadi jikalau mereka yang sudah committed menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan pun mengalami kesulitan, bukan hanya untuk memahami, tetapi untuk mempercayai dan menghidupi apa yang dipercayai. Lalu bagaimana ini dengan jemaat di seluruh dunia ini? Saudara, hari ini secara khusus saya memang ingin berbicara mengenai hal tersebut. Oleh sebab itu saya ingin supaya kita melihat satu bagian dari Alkitab. Dan saya ingin membaca tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Dia mengatakan ayatnya yang pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu, jika engkau percaya di dalam hatimu. Apa itu? Saya akan tambahkan, oleh karena ayat ini tidak berdiri sendiri. Ayat ini harus digabungkan dengan seluruh Alkitab. Sehingga saya akan tambahkan, jika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu, dan menghidupi apa yang kamu percayai, kamu akan selamat. Jadi sebetulnya, saudara, kalau kita cuma mengaku dengan mulut, dan kita mengerti, sebetulnya iblis pun, setan pun juga begitu, saudara. Makanya di dalam Yakobus pasal yang kedua,
Itu Yakobus secara khusus mengingatkan. Jangan cuma berpikir bahwa kita mengakui. Jangan cuma berpikir bahwa kita itu mengerti. Oleh karena setan mengerti lebih banyak dari kita, saudara. Dia tahu sekali Allah itu Allah yang penuh kasih. Dia tahu sekali Allah itu rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dia tahu sekali, saudara. Tetapi dia kan tidak percaya. Jadi ini menjadi masalah jika saudara cuma mengerti dan memperingati akan Paskah dan kemudian hari Jumat Agung sebelumnya. Saya khawatir sekali. Saudara-saudara dan saya ini hanya orang beragama Kristen yang belum tentu, belum tentu diselamatkan. Saudara, orang yang terdekat dengan Rasul Paulus saja sudah menginjili bersama Paulus mungkin bertahun-tahun, saudara-saudara. Dan hasil penginjilannya pun berbuahkan pertobatan. Tetapi Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, dia mengatakan, Demas saudaraku itu meninggalkan Tuhan. Meninggalkan aku untuk dunia ini. Dia tidak tahan menjadi orang Kristen yang harus menghadapi kesengsaraan. Jadi, selama Demas melayani, apa dalam pikirannya? Dia percaya, saudara. Dia mengaku, dia mengerti Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah. Tetapi dia belum menghidupi apa yang dia percaya. 2 tahun yang lalu saya di tempat ini pernah mengkhotbahkan dengan mengutip dari seorang profesor dari Emory University. Namanya James Fowler. Nah, Fowler ini melakukan suatu riset untuk tahu ya kenapa orang-orang ini rupanya mempunyai iman yang beda-beda meskipun sama-sama orang Kristen. Hasil dari riset itu dia menemukan ternyata ada 7 macam level iman. Jadi jikalau orang itu level yang paling bawah itu disebutkan sebagai undifferentiated faith. Yaitu orang Kristen yang datang gereja tidak ngerti tujuannya apa. Barangkali diajak teman ya ikut-ikut aja. Nanti tiap minggu datang lagi. Tetapi dia sebetulnya tidak tertarik akan esensi firman Tuhan. Dia cuma senang aja diajak temannya. Jadi ini undifferentiated faith. Itu bisa juga minggu ke gereja. Hari lain dia pergi ke tempat ibadat orang beragama lain. Apa mungkin? Ada, saudara-saudara. Mereka belum mengerti untuk apa. Tetapi kalau iman itu menjadi lebih baik lagi dikit, ya Fowler itu menyebutkan intuitive projective faith. Itu artinya orang Kristen yang intuisi atau feelingnya, perasaannya mulai ada yang disukai. Barangkali suka akan suasana gereja. Barangkali suka puji-pujian gereja. Barangkali bahkan dia suka sekali menjadi pemain piano. Oleh karena dia memang suka sekali main piano. Dan kebetulan gereja itu membutuhkan. Bahkan menghargai. Sehingga dia tiap minggu mungkin main piano. Tetapi dia tidak pernah baca Alkitab. Dia tidak tertarik mendengarkan khotbah. Itu barangkali dia main HP. Ya begitu. Jadi intuitive projective faith. Tetapi kalau imannya menjadi lebih baik lagi dikit. James Fowler mengatakan mythical literal faith. Itu artinya sekarang ini sudah mengerti alasan dan motivasinya. Ya literally, ya secara harafiah dia tahu dia butuh Tuhan. Nah sehingga kalau ditanya ngapain kamu ke gereja? Ngapain kamu percaya kepada Allah? Ya habis kalau aku sakit aku doa sama siapa? Kalau aku pengen tokoku maju, aku minta sama siapa? Jadi orang mythical literal ini, isi khotbahnya minta-minta terus. Dia sebetulnya tidak tahu dan tidak ingin kenal Tuhan Yesus itu siapa. Dia tidak pernah terpikir Allah yang kita sembah itu siapa sebetulnya.
Kenapa kok Bapa, Putra, Roh Kudus? Apa itu? Tidak pernah tahu dan tidak pernah kepingin dia. Jadi orang ini disebut mythical literal oleh karena kadang-kadang ada tingkah lakunya yang ajaib. Bukan hanya karena butuh sesuatu. Mamaku kena cancer. Loh, sekarang bukan cuma doa dia. Doa dan puasa. Kadang-kadang puasanya bisa berminggu-minggu. Dengan pikirannya, jikalau aku berpuasa dan doa, Allah itu akan kasihan sama aku. Nah, jadi motivasinya hanya untuk dapatkan sesuatu dari Allah. Dia tidak ingin kenal Tuhan, saudara. Dia baca Alkitab mungkin, tetapi untuk mengatasi rasa bersalah. Jadi lebih baik dia baca Alkitab. Tapi dia tidak tertarik sebetulnya. Tidak mau mikir, saudara. Bagaimana, saudara? Jadi ini orang beriman apa enggak? Kalau lebih baik dari itu disebutkan synthetic conventional. Itu artinya orang Kristen yang sudah bisa mensintesiskan. Seolah-olah yang diberitakan oleh pendeta itu aku juga percayai. Pikiran pendeta itu dengan pikiranku sintesis. Sama. Sehingga orang yang sintesis konvensional ini sudah bisa menjadi guru sekolah minggu, saudara. Bahkan bisa menjadi pendeta, bayangin. Tapi cuma copy paste. Jadi apa yang diajarkan, dia berikan kepada orang lain. Dia sendiri kalau mau ditanya, apa betul kamu kenal Tuhan Yesus? Bingung dia. Bagaimanakah aku tahu kalau aku kenal Tuhan Yesus? Bayangin, saudara. Jadi ini adalah realita oleh karena iman yang hidup itu sebetulnya baru mulai nyata jikalau levelnya namanya individuatif reflective faith. Itu artinya orang Kristen yang sudah mulai punya kesadaran diri. Aku tidak mau membodohi diri sendiri. Kalau aku datang gereja dan aku mengaku dari mulutku aku percaya Tuhan Yesus. Aku pengen kenal dia. Siapa sebetulnya dia ini? Jadi aku sungguh-sungguh mencari. Bahkan jika dalam gereja, jika dia mendengarkan khotbah yang membosankan, dia tetap percaya. Tuhan pasti menitipkan sesuatu melalui orang itu. Nah, sehingga saya akan catat. Saya nanti di rumah akan mikir, kenapa Allah yang hidup hari ini menyingkapkan firman-Nya seperti itu? Apa sebetulnya hubungannya dengan diriku? Nah, ini orang mulai dengan individuatif reflektif. Ini orang yang imannya itu mulai ada bentuknya. Hati-hati. Jadi saudara, kalau ada mahasiswa-mahasiswi saya yang sekolah pendeta dan tetap masih bertanya-tanya kayak gitu, saudara saya khawatir sekali. Jangan-jangan levelnya tuh baru sampai sintetik konvensional. Belum level individuatif reflective faith. Nah, saya mengajak saudara untuk kita memasuki level individuatif reflective. Apa itu? Saudara, kalau kita bicara mengenai iman Kristen, sebetulnya ada 3 macam orto. Orto itu apa? Orto itu kebenaran. Right. Jadi yang pertama, kalau iman itu betul ada, saudara mesti memiliki ortodoksi. Apa itu ortodoksi? Right thinking. Right belief. Right doctrine. Itu artinya, saudara mesti kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya saudara mempunyai konsep mengenai kebenaran firman yang tidak ngawur. Ya, itu right doctrine, right thinking, right belief. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saudara mengerti sih apa yang Allah itu lakukan? Siapa Allah itu? Apa sama aja Allahnya orang Kristen dengan Allahnya agama lain? Allah kan satu. Tetapi Alkitab mengatakan dengan sungguh, memang banyak agama-agama yang baik. Bahkan ada banyak orang-orang tanpa Allah itu bisa menjadi baik banget, saudara. Tetapi 1 Korintus 13 ngomong, jikalau kebaikannya itu bukan buah roh, bukan asalnya dari anugerah Tuhan,
Melalui Yesus Kristus, kebaikan itu hanya gema yang berkomandang. 1 Korintus 13 kan mengatakan ada orang saking baiknya sampai rela mati dibakar. Bayangin saja. Ada orang saking baiknya sampai memberikan semua hartanya untuk fakir miskin. Tetapi Alkitab mengatakan kebaikan manusia yang ajaib itu pun tidak punya nilai kekekalan apa-apa. Jadi hanya kebaikan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh karena apa? Kebaikan manusia itu tetap lahir dari manusia yang berdosa. Makanya saya pernah mengutip ayat daripada Lukas yang ke-14. Yesus kan pernah mengatakan kalimat seperti ini. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, saudaramu, kamu tidak bisa jadi muridku. Loh, masa sih? Bukankah Tuhan mengajarin kita itu untuk mencintai ayah, ibu, bahkan musuh? Lalu apa maksudnya? Jikalau Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak membenci akan ibumu, kamu tidak bisa menjadi muridku. Oleh karena Tuhan ingin kita ngerti. Sebaik-baiknya cinta kita pada mama kita. Sesempurna-sempurnanya cinta kita pada mama kita. Tidak pernah bisa membebaskan mama kita dari dosa. Masa kamu akan memelihara cinta yang seperti itu? Buang dulu. Benci dulu cinta itu. Supaya di dalam ruang hatimu ada ruang yang tersedia untuk cinta kasih Allah dalam Yesus Kristus untuk kamu. Nah, kalau kamu hidup dengan cinta kasih Allah dalam Kristus, kamu nanti mencintai mamamu dengan cinta yang bisa membebaskan mamamu dari dosa. Masa you nggak mau? Itu aneh sekali, saudara. Jadi ini right doctrine, itu artinya kamu mesti punya konsep yang benar. Sebetulnya Alkitab tuh ngajarinya gimana? Bayangin. Nah, untuk Paskah kita kan tahu. Sebetulnya Alkitab itu ngomong apa? Upah dosa itu maut, kebinasaan yang kekal. Roma pasal 3 ayat 23. Oke? Dan Allah adalah Allah yang adil. Manusia berdosa ya manusia yang mesti dibinasakan. Tetapi pada saat yang sama Allah adalah Allah yang penuh kasih. Dan dia mengerti. Manusia tidak mungkin bisa menerima hukuman akibat dosa. Sehingga Allah itu memberikan anaknya yang tunggal. Loh apa itu? Nah konsep lagi ini. Allah kan tidak punya anak. Jadi kalau disebut anak Allah itu hanya bahasa antropomorfistik. Itu bahasa manusia. Itu artinya apa? Yang diperanakan. Itu apa? Begotten. Bukan born of. Bayangin. Kalau begotten itu yang pertama kali keluar dari diri Allah. Ya, sama dengan diperanakan. Jadi yang pertama kali keluar dari diri Allah apa? Firman, saudara. Pada saat Allah yang hidup ini berfirman. Lah makanya disebutkan oleh Yohanes pasal yang pertama. Pada mula pertama adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu Allah. Dengan firman itu Allah menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Oleh karena firman itu kuasa Allah. Tanpa firman Allah ya tidak ada. Dan kuasa Allah inilah. Yohanes pasal 1 mengatakan yang berinkarnasi menjadi manusia. Seperti kita. Ibrani pasal 4 mengatakan bukan manusia yang ajaib-ajaib saudara. Ternyata manusia yang ikut merasakan semua pencobaan yang manusia itu hadapi. Nah sekarang bayangkan nih. Allah yang mulia. Berinkarnasi menjadi manusia. Filipi pasal 2 mengatakan Allah mengosongkan dirinya. Kenosis. Bayangin. Lalu menjadi manusia yang di dalam bahasa aslinya disebutkan pose non pecare. Itu artinya apa? Mempunyai kemampuan untuk tidak berdosa. Nah berarti bisa berdosa saudara.
Allah ini berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus, yang posisinya selalu memilih. Mau kehendakku sendiri atau kehendak Bapa. Mau kemauanku sendiri atau kemauan Bapa. Dia punya seleranya sendiri. Dia punya pikirannya sendiri. Dia punya orientasinya sendiri. Dia punya pertimbangannya sendiri. Bayangin saudara. Sehingga ia menjadi Yesus Kristus yang setiap detik dia harus membuktikan kesetiaannya. Berarti apa? Allah yang saudara dan saya sembah ini, Allah yang beresiko gagal. Kenapa? Oleh karena Yesus sejak lahir, setiap detik dia memilih antara mau kemauanku sendiri atau kehendak Bapaknya. Terus setia sampai mati di atas kayu salib. Nah, makanya Yesus tidak berdosa. Meskipun dia bisa jatuh dalam dosa. Nah, sehingga kita itu hanya punya konsep. Jadi, sampai dia mati di atas kayu salib. Maka Filipi pasal 2 mengatakan, Allah membangkitkan dia. Jadi bukan Yesus itu bangkit sendiri, saudara. Pasca itu Yesus tidak mendemonstrasikan kuasanya. Jangan salah mengerti. Oleh karena pasca itu adalah dia memainkan peran sebagai manusia yang mempersembahkan dirinya yang blameless, sinless. Itu artinya apa? Yang tidak berdosa. Sebagai apa? Sebagai domba Paskah yang sempurna yang disembelih. Nah, sehingga sekarang itu diperkenan oleh Allah. Sehingga Bapa itu membangkitkan dia dari kubur. Ya, begitu. Untuk apa? Siapa yang percaya kepada dia? Siapa yang percaya kepada Allah yang karya keselamatannya itu? Bagi otak manusia itu apa? 1 Korintus 1 mengatakan, otak manusia akan ngomong karya keselamatan Allah yang foolishness, yang goblok. Jadi dunia itu tidak mungkin percaya kepada Allah yang kayak gini. Bayangin saja. Jadi ini namanya ortodoksi. Ortodoksi itu bukan istilah gereja ortodoks. Itu cuma nama gereja. Tapi orto itu artinya benar. Doksa itu artinya belief. Nah, saudara mesti punya konsep. Konsep-konsep itu ada ribuan. Jadi sejak Yesus itu dibangkitkan, antara Allah dan manusia sekarang itu sudah berdamai. Ya. Nah, sehingga disebutkan orang yang percaya kepadanya akan terbebas dari dosa. Nanti kita bicarakan ini. Oleh karena apa? Oleh karena orang ini tidak menghadapi dosa itu sendiri, saudara. Yesus dengan kuasa kebangkitannya. Yang di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dia sudah mengalahkan dunia ini. Dan orang yang percaya kepada dia akan berada di dalam kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Yesus dalam Yohanes pasal 14 kan mengatakan, aku pergi ke Roma untuk menyediakan tempat bagimu. Nanti di mana aku ada, kamu berada. Dan kita akan hidup di dalam semua kebahagiaan yang sempurna. Masa saudara tidak ingin? Itu adalah anugerah keselamatan. Jadi saudara ortodoksi itu jumlahnya ribuan. Saudara harus punya. Kalau saudara itu orang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, harus mempunyai right belief. Minggu yang lalu saya menghadiri akan kebaktian penghiburan. Ada seorang suami yang meninggal. Hamba Tuhan itu khotbahnya mengatakan begini. Kita tidak usah khawatir. Nanti ketemu lagi di dalam kerajaan surga. You akan ketemu sebagai suami istri yang disempurnakan dalam kerajaan surga. Kebahagiaan sebagai suami istri yang nanti dipenuhi di dalam surga. Saya dalam hati, pendeta tidak ngerti, saudara. Manusia itu tidak ada lagi suami istri di surga. Kenapa begitu?
Alkitab yang ngomong. Nah, saudara lihat Matius pasal 22. Ada orang Saduki yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ini loh, ada seorang wanita menikah sama laki-laki. Tapi laki-laki itu mati. Nah, sesuai dengan hukum Allah, hukum Taurat, boleh menikah lagi. Betul tak? Betul. Dia kebetulan punya 6 saudara. Ya, menikah dengan yang kedua. Tapi sial dia, mati lagi. Menikah yang ketiga, mati lagi. Sampai yang ketujuh semuanya mati. Tapi semuanya pernah jadi suaminya. Sah. Lalu orang Saduki nanya, di surga suaminya yang mana? Yesus itu menjawabnya apa? Kamu sesat. Di surga itu tidak ada kawin dan dikawinkan. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Saudara-saudara. Makanya setiap orang yang pada saat menikah diberkati di gereja. Kan mereka harus bersumpah. Sampai maut menceraikan kita. Iya, seharusnya ngerti. Pernikahan, bahkan hubungan orang tua dan anak itu cuma hubungan di bumi. Hubungan darah daging. Bayangin saja. Di dalam kerajaan surga. Tidak ada laki-laki perempuan. Tidak ada papa mama. Kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Tidak ada kawin dan dikawinkan di surga. Kita sudah sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga tidak membutuhkan lagi ikatan-ikatan. Waduh, kamu itu dulu papa aku ya. Kamu dulu mama. Tidak ada, saudara-saudara. Semuanya itu memakai tubuh seperti malaikat. Tubuh yang baru. Nah, ini namanya ortodoksi. Jadi kalau saudara itu tidak mempunyai right belief, iman saudara itu tidak punya landasan, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan orto yang berikutnya? Itu ortodoksi, saya sebutkan ribuan aspek. Saudara mesti belajar supaya kita hidup dengan prinsip kebenaran firman yang memang Alkitab ini ajarin. Yang kedua itu ortopati. Apa itu pati? Patos. Apa itu? Right feeling. Right affection. Nah, ini menyangkut seperti apa yang tadi. Ya kan? Itu mahasiswa-mahasiswa saya. Kok ada yang jujur ngomong. Kita merayakan Paskah. Saya kok enggak ngerasa apa-apa, Pak. Mestinya rasanya bagaimana sih? Itu. Meskipun saya percaya Kristus sudah dibangkitkan. Tapi saya tidak rasa apa-apa. Lalu bagaimana ini? Jadi ortopati itu saudara harus melatih. Nah, di dalam Alkitab orang tidak buru-buru mempunyai passion. Ya kan? Bisa mencintai Tuhan Yesus. Tidak bisa, saudara. Nah, saudara lihat misalnya aja ada 3-4 contoh yang jelas sekali. Misalnya Maria. Ya, di dalam Lukas yang ke-10, saudara kan bertemu Maria dan Marta. Ya kan? Ada saudaranya namanya Lazarus. Dan ketika Yesus datang ke Betania, waduh, Yesus dan murid-muridnya itu, kemudian kan ini kan orang penting. Sekarang Marta tuh sibuk terus mau masak-masak untuk menyambut. Tetapi Maria, yang sudah mendengar banyak ajaran Yesus. Dia bergumul, dia memikir siapa sebetulnya Tuhanku ini. Apa yang sebetulnya aku harus katakan kepada dia. Aku tidak ngerti banyak. 4 kali Yesus itu menyebut bahwa dia akan ditangkap, dia gebukin, disalib, mati, dan kemudian bangkit. Apa itu? Tidak ngerti dia. Kenapa Yesus ngomong gini, ngomong gitu. Sehingga Maria mencoba untuk mendigest. Nah. Sehingga pada saat Yesus datang, Maria sampai lupa kalau dia tuan Roma. Saudara, melihat Marta itu sibuk, Maria itu tetap duduk aja di kaki Yesus, mau dengar. Mau ngerti. Sehingga dia lupa semua tanggung jawabnya. Bayangin. Oleh karena apa? Dia bingung. Bagaimana bisa mengenal dan mengasihi Tuhanku Yesus ini. Kecuali mendengar. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ketika saudaranya itu meninggal. Lazarus. Dia melihat dengan mata kepala sendiri.
Tuhan yang ajaib ini ternyata bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, dia tahu. Nah, setelah mendigest berbulan-bulan dia ngerti. Sehingga di dalam Yohanes pasal 12, ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem untuk nanti mati, dia mampir lagi ke Betania. Nah, saat itu Maria mengambil minyak narwastu yang mahal sekali. Harganya kira-kira 300 dinar. 300 kali upah orang satu hari. Mahal sekali, saudara. 3 juta mungkin lebih. Gitu loh. Semuanya dituangkan di kakinya Yesus. Dan dia itu membuka rambutnya dan mengelapi akan kasih Yesus. Orang lain melihat kaget. Apa ini? Apa yang dilakukan Maria? Sehingga Yudas mengatakan, ini kan pemborosan. Lebih baik kalau minyak itu dijual kasihkan orang miskin gitu loh. Itu kan munafik. Yesus mengatakan, biarkan dia. Oleh karena dia mempersiapkan kematianku. Bayangin. Jadi baru dia itu mengalami, bisa merasakan, bisa mengerti dengan perasaan, dengan hati nuraninya. Bagaimana mencintai Yesus. Setelah melalui proses. Kalau saudara mau lihat Thomas itu di dalam Yohanes pasal 11, dia bahkan menjadi seorang yang berani mati, saudara. Iya. Oleh karena apa? Dia mengatakan, ayo kita pergi sama-sama mati bersama dengan Tuhan. Iya. Tetapi ketika Yesus disalibkan dan mati, Thomas kecewa. Dan orang cerita bahwa Yesus bangkit. Dia tidak percaya. Dia skeptis. Dia mengatakan, jikalau aku belum melihat bekas luka di lambungnya dan di tangannya, aku tidak akan percaya. Sekarang Yesus datang secara khusus menjumpai Thomas. Dan dia mengulurkan tangannya. Cucukkanlah jarimu ke sini. Saat itu baru dia itu mempunyai suatu pathos, passion. Dan dia dari mulutnya mengatakan, Tuhanku dan Allahku. My Lord and my God. Jadi semuanya itu melewati proses, saudara. Petrus bagaimana? Jatuh bangun. Dia berupaya untuk mengenal dan mengasihi Yesus. Di dalam Matius pasal 16, dia ingin sekali membela Yesus yang mengatakan dia akan disalibkan. Dia mengatakan jangan sekali-kali terjadi padamu Tuhan. Itu lahir dari apa? Cinta kasih manusia yang sempurna. Tapi Yesus mengatakan, Simon, enyahlah dari depanku. Kamu berpikir dengan pikiran iblis. Kaget dia. Berulang kali dia mencoba meyakinkan diri sendiri. Aku mencintai Tuhan. Jikalau semuanya orang mengkhianati engkau, aku tidak mungkin mengkhianati engkau. Sampai apa? Dia rela untuk menjadi martir. Dalam apa? Dia pergi ke taman Getsemane membawa pedang. Saudara. Oleh karena dia sudah tahu. Ini akan terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Betul. Tentara-tentara pada datang. Dia bacok orang itu. Berarti apa? Orang ini berani mati. Saudara. Tetapi ternyata dia fail. Oleh karena dengan kemampuan untuk mencintai Tuhan tidak bisa. Saudara. Dia mengatakan, Tuhan kalau semuanya mengkhianati engkau, aku tidak mungkin. Yesus mengatakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, Simon Petrus, kamu akan mengkhianati aku 3 kali. Dan betul terjadi. Nah saudara, ketika Yesus bangkit lagi dari kematian, Yohanes 21 secara khusus, dia menjumpai akan Petrus. Petrus, Simon, apakah engkau mencintai aku? Waduh, pertanyaan yang sangat pribadi sekali, personal sekali. Saya tidak tahu perasaan Petrus seperti apa. Yesus menanyakan, apakah engkau mencintai aku? Dengan cinta yang aku anugerahkan kepadamu. Agape me. Simon Petrus menjawabnya, ya Tuhan, aku hanya bisa mencintai engkau dengan cinta saudara. Brotherly love, philia.
Sampai yang kedua, yang ketiga Yesus sekarang memakai kata phile. Apakah engkau mengasihi aku dengan cinta sebagai saudara? Ya, aku hanya bisa mencintai sebagai saudara. Bayangin. Nah makanya meskipun Yesus mengangkat dia tetap menjadi rasul. Nanti dalam suratnya dia baru mulai menemukan. Aku tidak mungkin mencintai Tuhan. Kecuali jikalau aku itu betul menyangkali diriku. 2 Petrus pasal 1 mengatakan imanku kepada dia tidak cukup. Harus ditambah dengan kebajikan. Iman dan kebajikan harus ditambah dengan pengetahuan. Iman, kebajikan, pengetahuan harus ditambah dengan ketekunan. Iman, penguasaan diri. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri harus ditambah dengan ketekunan. Masih lagi ditambah dengan kesalehan. Masih lagi ditambah dengan belajar mengasihi sesama. Barulah aku nanti akan mengalami kehadiran kasih Kristus yang bisa membuat aku mencintai Kristus. Bayangin. Jadi pada saat saudara bicara mengenai iman kepada Allah yang ajaib ini. Jangan saudara-saudara dan saya itu membodohi diri sendiri. Dan berpikir Tuhan aku mencintai engkau. You and me tidak bisa mencintai Tuhan. Kecuali saudara menurut pimpinannya. Secara bertahap. Nanti saudara akan diajar. Bagaimana saudara boleh melangkah masuk dalam proses. Makin lama makin boleh mengalami. Tuhan aku mencintai engkau. Itu adalah anugerah. Jadi iman itu harus ada ortodoksi. Berdasarkan belief yang benar. Ortopati. Berdasarkan perasaan yang benar. Yang nanti akan dianugerahkan Tuhan. Jikalau kita masuk dalam proses. Yang terakhir. Iman yang benar didasarkan pada ortopraksi. Artinya apa? Sudah ngerti, sudah punya perasaan, buktikan dong. Ortopraksi. Ini lebih sulit saudara. Jadi untuk hidup sebagai orang percaya. Meskipun saudara dijanjikan tidak sendiri. Tetapi prosesnya perlu penyangkalan diri, perlu self-disiplin. Nah, Paulus melihat realita bagaimana aku bisa membuktikan aku sudah dilahirkan baru. Paulus sulit sekali saudara. Di Roma pasal 7 dia yang sudah. Jadi individu yang sudah itu pun gagal. Dalam Efesus pasal yang ketiga dia mengatakan, aku ini orang Farisi. Aku sudah memenuhi semua hukum itu. Tidak ada cacatnya. Tetapi saudara perhatikan. Roma pasal 7. Paulus mengatakan apa? Aku menjumpai di dalam tubuhku ini. Tetap ada dua macam hukum. Hukum akal budiku aku ngerti. Bagaimana aku harus melayani Tuhan. Tetapi ada hukum darah daging. Yang terus menyeret aku ke dalam perambaan dosa. Aku manusia celaka ini. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Bayangkan. Dan dia mencoba loh. Soalnya nanti di Roma baca ya. Dia mencoba di dalam Roma pasal 7. Dia akan memenuhi semua hukum. Bahkan Taurat yang baru. Saudara, Taurat itu bukan hanya perjanjian lama saudara. Sebagian besar Taurat perjanjian lama sudah dipenuhi Yesus Kristus. Sehingga saudara itu tidak perlu lagi macam-macam offering, pengorbanan, penyembelian, darah. Tidak ada lagi kayak gitu, tidak ada lagi. Tetapi Yesus memberikan Taurat yang baru. Yang disebutkan sebagai New Covenant. Perjanjian baru. Kalau saudara membaca Matius pasal 5 sampai 7, saudara akan tahu. Yesus kan mengatakan, bukankah kamu membaca di dalam Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu boleh balas dendam kalau kamu dianiaya. Itu loh. Tapi hari ini aku berkata kepadamu, jikalau orang menempeleng pipi kirimu, kasih aja pipi kananmu. Taurat yang baru. Yesus mengatakan, dulu kamu mendengar, jangan berzina. Itu artinya, kamu inginkan dan bersetubuh dengan orang yang bukan suamimu atau istrimu. Tapi hari ini aku ngomong pada kamu.
kamu melihat orang perempuannya bukan istrimu, dan kamu itu tertarik dan mengimajinasikan di dalam batinmu, kamu sudah berzina. Taurat yang baru itu ada puluhan saudara. Kamu jadikan semua bangsa muridku. Kamu baptiskan, kamu kabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, Paulus ini mencoba untuk mempraktekannya. Tetapi dia mengatakan dalam Roma pasal 7, aneh sekali. Semakin aku itu mencoba memenuhi Taurat, justru dosa-dosa yang lama itu hidup. Jadi bagaimana aku ini? Itu ada dalam Roma pasal 7. Aku manusia celaka ini. Kenapa begitu? Saudara, bahkan Paulus menemukan di dalam dirinya, makin lama kesadaran dosa itu makin besar. 1 Korintus pasal 15 dia mengatakan, dibandingkan semua rasul aku paling berdosa. Nanti berapa tahun kemudian, Efesus pasal 3 dia mengatakan, dibandingkan semua orang Kristen aku paling berdosa. Dan sekarang sebelum dia dieksekusi mati, 1 Timotius pasal 1, Paulus ngomong apa? Dibandingkan semua manusia di dunia aku paling berdosa. Lalu pertanyaannya, jadi makin lama jadi rasul, kesadaran akan dosa makin besar. Bukan lalu dia menjumpai, makin lama dosa makin kecil, saudara. Kenapa begitu, saudara? Rasa natur dosa. Ini sesuatu yang sulit sekali saudara pahami. Kalau saya mengatakan kepada saudara, sebagai orang Kristen, dosamu sudah diampuni. Betul enggak? Betul. Kalau saya mengatakan kepada kamu, sebagai orang Kristen, dosamu sudah ditebus. Betul enggak? Betul. Tapi yang ketiga, jikalau saya mengatakan, dosamu sudah dihapus. Betul enggak? Betul. Kenapa enggak betul? Hati-hati saja. Selama kita masih hidup dengan tubuh dan darah daging ini, semakin berjalan dengan Tuhan, Tuhan makin mencelikan bahwa seluruh tubuh darah daging ini tidak ada satu sel, bahkan tidak ada bagian dari DNA saudara yang tidak berdosa. Kalau saudara melihat ada seorang memperkosa anak kecil sampai mati, mungkin saudara mengatakan, binatang apa ini? Tapi saudara jangan lupa, sebetulnya bakat yang sama ada pada kita semua. Perbedaan antara kita dengan orang yang rape anak kecil sampai mati tadi, cuma perbedaan opportunity dan kondisi. Saudara, kesempatannya tidak seperti dia, kondisinya tidak seperti dia. Bedanya cuma di sana. Bekas sekjen PBB yang namanya Dag Hammarskjöld, yang mati di Afrika itu, pernah mengatakan, if we are not aware the animal inside us, kalau kita tidak menyadari ada natur binatang di dalam jiwa kita, we will be animal indeed. Kita akan menjadi binatang. Jadi apa itu artinya? Paulus makin menjumpai, saya tidak punya kemampuan dan kuasa mematikan dosa. Makanya berakhir dengan Roma 8 ayat 3. Apa itu? Segala sesuatu yang selama ini aku upayakan untuk mematuhi kehendak Tuhan, tidak pernah berhasil, sudah dilakukan Allah di dalam Kristus untuk aku. Haleluya. Jadi bukan tergantung kita. Dosa tetap akan bercokol dalam tubuh darah dagingmu. Meskipun saudara dengan kuasa Tuhan harusnya mulai mematikannya, tetapi sampai mati tetap tidak akan selesai. Tapi saudara terbukti, saudara berjalan dengan Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu, saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ketika ngomong-ngomong mengenai dosa, dia cuma menyebutkan dosa-dosa itu yang kelihatan itu. Saya cuma mengatakan, kita kan sadar ya, ada 7 deadly sin, 7 dosa maut. Kemarahan, iri hati, keserakahan, nafsu dan sebagainya. Saya cuma sebutkan 1, kemalasan. Saya tanya kepada dia, apa betul kita ini serius mematikan dengan kuasa Roh Kudus dosa kemalasan? Dia seolah-olah bilang, iya, no.
Saya ngomong sama dia, kamu hamba Tuhan. Mau mempersiapkan khotbah, yuk baca Alkitab. Kita kan diajar di seminari. Orang mau mendengarkan firman Tuhan harus memasuki suatu fase yang namanya Lectio Divina. Yuk berlutut dulu. Yuk meditate, kosongkan dirimu. Meminta kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan saudara mulai mendisiplin diri, ngambil akan kertas. Mulai merenungkan bagian demi bagian itu dengan berpikir. Ngambil commentary, tafsiran, ngambil dictionary. Untuk menolong supaya kita ngerti. Saya mengatakan, yuk lakukan enggak? Sederhana ini. Yuk sebagai hamba Tuhan, cuma baca-baca tok dengan pikiranmu sendiri. Dosa kemalasan. Dan you tidak pernah atasi. Bayangkan. Padahal ini dosa yang tanda petik sehari-hari kita dealing dengan. Meskipun kita tahu. Sampai mati nanti tubuh darah daging kita masih menyimpan dosa. Oleh karena apa? Nanti kita akan diberikan tubuh yang baru. Yang lama ini seperti kemah. Yang Rasul Paulus katakan akan dicampakkan, dibuang. Kamu akan mendapatkan tubuh yang baru. Tetapi dengan tubuh yang lama ini, seharusnya kita mempunyai pengalaman kemenangan atas dosa. Jadi saudara, hari ini kita bicara apa? Kita betul orang Kristen yang beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus apa enggak? Kalau iya, harus ada ortodoksi. Doktrin cara berpikir yang benar. Wah, ini kompleks. Harus ada ortopati. Saya punya pengalaman sampai bisa merasakan mencintai Tuhan Yesus. Dan saudara harus ortopraksi di dalam realita hidup. Saudara mulai belajar hidup di dalam kemenangan dari Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar, yang sudah menguatkan, menegur, dan memberkati setiap kami. Ajar kami, tuntun kami untuk bisa mengerjakannya Tuhan dalam hidup kami, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur yang percaya, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah dan Raja. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa kita. Kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam Rohnya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches
心。